Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'du. Pertanyaan tadi Bang Zainal ya. Wong Kito. Ini pemberantas kayaknya nih. Iya. Sabar Bang ya. Apa seharusnya sikap kita terhadap kelompok Salafi dan Wahabi? Selama mereka belum angkat senjata, kita belum boleh bersikap kasar kepada mereka. Paham? Jadi belum boleh tawuran dengan mereka ya. Jadi apa makna kalam Nabi? Fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Jika engkau ketemu mereka, bunuh. Bunuh itu kalau mereka sudah angkat senjata. Ya. Jadi mereka kalau sudah mulai seperti yang kejadian di Saudi tahun 79, Duhaiman, orang lagi haji, tanya guru-guru kita, habaib kita yang dulu sedang belajar di Mekah. Mereka faham kisah itu. Ya. Guru-guru saya cerita tahun 79, Duhaiman, murid bin Baz, tapi dia pun melanggar manhaj bin Baz. Dia bredel itu Masjidil Haram. Dia tembak orang-orang siapa saja yang melawan. Katanya kembali ke kitab dan sunnah. Maka Salafi ini terbagi tiga Bang Zainal, abang-abang semua ya. Pertama, Salafi yang masih suka ilmu, tapi ilmunya ilmu bid'ah kan wong kita galau. Ya, mulai dari amal awal sampai akhir dibid'ahkan semua. Karena mereka membid'ahkan dengan hujjah, maka memerangi mereka pakai hujjah. Gitu ya. Idfa billati hiya ahsan, tapi siapkan hujjah yang lebih baik. Ya. Dan Imam Sya'rani berpesan, engkau balaslah mereka dengan rahmat. Jadi kita kalau mereka benci kita lawan dengan sayang. Dan Nabi mengatakan di hadis Muslim, tidaklah kekerasan, kekasaran bertemu kelembutan kecuali kelembutan mengalahkannya. Sesekali kita galak ya, kita pinjam jubahnya Bang Jainal. Gitu Bang ya. Sesekali. Tapi jangan tiap hari, nanti abang capek sendiri. Ya. Kenapa? Innaka la tahdi man ahbabta. Karena hidayah bukanlah engkau. Engkau hanya menyampaikan peringatan. Hidayah turun dari Al-Hadi, Allah yang maha memberi hidayah. Maka saya istighfar juga kalau saya emosi sama mereka itu ya. Jangan-jangan saya salah niat ya. Nauzubillah min dzalik. Gitu Bang Zainal ya. Selamat wong kita galau. Terus yang kedua, ini yang nanya Ustadz nih kayaknya nih ya. Ustadz, nama antum siapa Ustadz? Muhammad Amrullah. Wah, nama Buya Hamka nih ya. Kakeknya Buya Hamka, Amrullah namanya. Apakah ada hadis yang menyebutkan umur umat 1500 tahun? Ada, tapi maudhu. Kan nanya hadisnya ada apa enggak? Ada, tapi palsu. Namun ulama ahli huruf, ahli ilmu adat, ahli ilmu falak mengukurnya pakai ilmu huruf. Iqtarabatis sa'ah, itu ayat sampai akhir dihitung, telah dekat hari kiamat, dihitung hurufnya bernilai 1500. Maka mereka kemudian tidak bersandar lagi dengan hadis yang palsu itu, tapi bersandar dengan kalam ahli falak. Hati-hati saja, jangan-jangan itu benar ya. Kalau saya meyakini hampir benar. Kenapa? Karena Nabi menubuatkan di akhir zaman terjadi perpecahan, dan ini adalah puncak-puncak kita berpecah. Tapi tidak usah khawatir, Al-Imam Mahdi itu nanti bukan datang memberontak. Maka ciri-ciri Ahlus Sunnah tidak memberontak, walaupun beda dengan pemimpin mana saja. Dia paling mengkritik, menasihati. Dia paling mengkritik dan mendoakan. Dia kritik tapi dia doa. Beda dengan orang yang ngakunya ahswaja, ngakunya Ahlus Sunnah, tapi kemudian mengajak memberontak. Memberontak itu lebih bahaya daripada semuanya. Imam Mahdi itu nanti nggak berontak Pak. Imam Mahdi itu nanti diminta supaya menguasai negeri, seperti Nabi dulu diminta untuk menguasai Madinah. Nabi tidak pernah melakukan kecuali futuhat. Futuh itu membawa rahmat, bukan membawa azab, bukan menghancurkan seperti yang mereka lakukan di tanah haram beberapa waktu yang lalu. Yang terakhir tadi apa pertanyaannya?
Perbedaan sanad ahli hadis, ahli riwayat dengan ahli zikir, ya. Perbedaannya sangat mencolok. Ahli hadis itu mencari riwayat tabarrukan, lebih banyak kepada ngambil berkahnya. Tapi ahli zikir mengambil riwayat untuk ta'ammuqan, untuk mendalami kalimah yang diriwayatkan. Maka bagi ahli zikir cukup satu sanad, tapi bisa usul kepada Allah. Tapi ahli hadis tidak, karena ngambil berkah. Berkah bukan satu, banyak berkah di luar sana. Digabunglah ilmu itu oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Beliau seorang muhaddis, juga seorang sufi. Orang-orang sekarang ngira Syekh Abdul Samad itu cuma sufi, padahal beliau seorang ahli hadis. Sanad hadisnya termasuk paling tinggi di dunia. Maka orang kalau punya sanad ilmu hadis ke Syekh Abdul Samad, sanadnya termasuk ali, pendek. Maka beruntunglah orang Palembang, ya. Cuma sayangnya orang usakiru turusa salmat rosata hatta saati tasiati anamu fis saati tasiati hatta saati salisati laila Ustazu Usman sukron Allah mereka kecuali imam-imam Asy'ariyah Maturidiyah. 2016 yang lalu, ulama-ulama Al-Azhar, ulama Yaman, ulama Zaituniyah, ulama Maroko, ulama-ulama kita berkumpul lalu berijma. Manhum ahlus sunnah? Siapakah ahlus sunnah? Satu, yang berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Inilah akidah ahlul hadis. Dua, bermazhab yang empat. Maka kalau ada yang anti mazhab, anti Asy'ari, kita curiga ahlu sunnahnya ahlu sunnah palsu. Dan yang terakhir, bertasawuf. Jika ada orang katanya ahlu sunnah tapi melarang santrinya belajar tasawuf, kita bertanya juga, ente beneran ahlu sunnah atau ahlul bid'ah? Kif? Mazal? Masih ada? Baik. Terakhir, yang nak nanya. Aduh. Oh ya, Fadal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Buya atas, mohon maaf sebelumnya. Permisi Buya, saya ingin bertanya. Tadi Buya telah menjelaskan tentang salawat, bahkan faedah salawat, Masya Allah luar biasa Buya. Dan yang ingin saya tanyakan Buya, seafdol salawat, afdol salawat itu bagaimana ucapannya seperti itu? Dan ada juga yang mengatakan sesingkat-singkatnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, atau bagaimana seperti itu, sehingga kami merasakan dan berdampak pada diri kami ketika kami membaca salawat itu Buya. Syukran, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat Allah ya? Betul, antum tanya salawat Allah. Waduh, ini mau mabuk bertuhan ini. Ya. Salawat yang afdol dibaca, salawat mana saja, yang penting hati terhubung kepada yang memberi salawat dan kepada yang disalawatkan. Apakah lafaznya salawat Al-Fatih, apakah Ibrahimiyah, apakah Ummiyah, apakah Tibbiyah, itu sama aja. Kan intinya cuma Allah Ahad, Ahmad Muhammad. Maka hadirkan ketergantungan kolbu, ruh kita kepada Allah yang Ahad. Lalu kiblatkan jiwa kita, ruh kita kepada Sang Ahmad. Ahmad itu ruhullah. Ahmad itu adalah hembusannya rahmat Allah. Maka kita iktikadkan kita bersumber, terpercik dari cahayanya. Ingatkan itu, hadirkan rasa itu, lalu katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah,
turunkanlah, limpahkanlah sayangmu. Itulah solawat, sayangmu kepada Nabi Muhammad. Kalau itu melimpah ruah, pasti terpercik kepada kita. Percikannya 1 kali solawat Allah terpercik kepada kita 10 kali. 10 itu di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Maka dia besarnya bukan maha, bukan tidak bisa dihitung lagi. Bahkan ada orang yang mati su'ul khatimah, tapi Allah selamatkan karena dia bersalawat 1 saat dalam hidupnya, dan dia mengenang bagaimana Allah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya dia su'ul khatimah, bolak-balik, kelipuk, tapi karena dia dulu salawat kepada Nabi, rasa manis salawat itu kemudian mengobati semua sakitnya hendak mau mati. Maka kalau ingin husnul khatimah, bacalah salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat apa saja. Oleh karena itu, syekh kita dari dulu mengajarkan sebelum salawat, mantapkan nama Allah di kalbu. Sebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, baru salawat. Ya, gitu ya. Itu ijazahnya siang ini. Sebelum salawat, baca ya Allah 3 kali di kalbu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baru kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasti bergetar. Kalau diteruskan matanya bisa berlinang. Khalas? Qabiltu. Waduh. Cukup ya, saya tutup ya. Jamaah wong Afwan, Kitu Buya. Galo, saya Buya. mohon izin karena habis ini mau langsung jalan. Mohon tidak musafahah, cukup bil qulub, karena cinta kita kepada Allah Rasul itu sudah cukup ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi